Halo, salam mulia Jajaya, salam perdamaian dunia tiga harus aman dan damai. Hai, Elon Musk, Putin, siapapun pemilik daripada 10 negara pemilik nuklir berhadapan dengan nuklir, ku kejar kau. Nggak boleh kita. Oke? Halo, salam mulia Jajaya, salam perdamaian dunia tiga harus aman dan damai. Hai, Elon Musk, Putin, siapapun pemilik. Fakta, Anies Baswedan gagal jadi Presiden Indonesia karena tidak menjalankan syarat ketiga dari Lord Rangga. Tidak percaya? Ini bukti video di depan Mas Anang. Lord Rangga sudah mengingatkan. Lord punya rumus 3. Satu, Rumus jaga iman. Jaga iman, Kedua, jaga imun. jaga imun, Yang ketiga, jaga imin. jaga imun ini yang mana? Fakta, Anies Baswedan gagal jadi Presiden Indonesia karena tidak menjalankan syarat ketiga dari Lord Rangga. Tidak percaya? Ini bukti video di depan Mas Anang. Lord Rangga sudah mengingatkan. Lord punya rumus 3. Satu, Rumus jaga iman. Jaga iman, Kedua, jaga imun. jaga imun, Yang ketiga, jaga imin. jaga imun ini yang mana? Jadi yang terpenting adalah jaga imin ya. Jaga imin. Terkuat Lord Rangga ditangkap dan ditahan. Setelah keluar dari penjara, Lord Rangga meninggal dunia karena penyakit paru-paru. Kalau nggak salah seperti itu ya beritanya pada tahun 2020. Dan kini telah beredar di sosial media bahwa Lord Rangga masih hidup. Banyak itu video-video berkeliaran di sosial media kalau Lord Rangga ini telah hidup dan dia memakai jubah. Kalau menurut saya, apakah benar dia hidup kembali atau dia waktu itu sengaja disembunyikan atau bagaimana? Kalau saya pribadi sih itu adalah sebuah kebohongan publik. Jadi gini teman-teman ya, Lord Rangga benar-benar sudah meninggal dunia karena sakit paru-paru. Dan video yang beredar itu adalah hoax. Karena video yang beredar itu sudah 6 tahun yang lalu dan diunggah kembali dan kini menjadi viral. Dengan munculnya video Lord Rangga, maka dunia digembarkan. Itulah. Jadi buat teman-teman harap hati-hati dengan sosial media karena sosial media penuh hoax. Contohnya video Lord Rangga yang beredar di sosial media itu adalah hoax belaka. Jadi Lord Rangga benar-benar meninggal dan video yang beredar itu, dan dia berkata kalau akan menghancurkan atau menghilangkan para koruptor. Itu dia masih semasa hidupnya dulu. Kini dia benar-benar meninggal dan berita yang beredar itu adalah hoax belaka.
Jadi harus waspada dan mohon dicermati dengan apa yang ada di sosial media. Salam waras. Lah, Solo ya, Solo. Ya, Pak Walam ini ada orangnya di Solo itu dijadikan dasar ya. Panggalaman ini penggunaan sebagai dasar atas kingdomnya Belanda. Ya. Jadi kalau mau cari tatanan itu, kenapa Arab itu orang Arab itu tunduk sama orang Madura? Tak buka lagi nih sejarahnya nih. Dasar atas Arab setelah Perang Dunia Kedua supaya diakui sebagai negara berdiri merdeka, maka menggunakan tanah Madura. Jadi ini baru perlu tahu. Jadi jangan pikir bahwa sistem ini dianggap merupakan saya mau cari pangkat ini pangkat itu. Enggak. Baraga. Itu pangkatnya itu maksudnya apa? Letnan. Saya Letnan Jenderal NATO. Resmi. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Iya. Sekarang Pak Rangga Sasana, petinggi Sunda Empire. Pak Rangga, Pak Rangga, petinggi ini maksudnya jadi apa? Terima kasih Bang Karni dan semuanya. Salam semua, sejahtera. Petinggi itu kan sebutan dari wartawan kemarin. Ya. Menyebutkan bahwa salah satunya saya adalah salah satu petinggi. Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak Alexander the Great. Ya. Ada dari zaman 324 sebelum Masehi itu sudah ada. Faktor daripada saya jabatan di sini di Sunda Empire adalah salah satunya saya adalah sekretaris De Heren Sepentin. Apa itu sekretaris De Heren Sepentin? Adalah panitia 17 sejak Perang Dunia Kedua. Sejak bom Hiroshima Nagasaki dihancurkan, maka seluruh pemerintahan bumi dinolkan. Lalu pada saat itu Kekaisaran Sunda selaku pemilik atas sertifikat bumi Alen Bilen, yaitu atas dinasti Pajajaran Siliwangi, meneruskan atas tatanan bumi diberikan kepada Patikan. Karena pada saat itu Perang Dunia Kedua adalah dilakukan saat itu dikosongkannya. Kenapa? Kejahatan perang. Perang bom Hiroshima tidak ada yang mengaku. Sekalipun itu sekutu. Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi. Ini sebuah sistem tata negara dunia ya, yang ada di internasional. Siapa itu De Heren Sepentin? Itu adalah Patikan, Paus Paulus yang pada hari ini masih menjabat. Pada tanggal 15 Agustus 2020 berakhir tugasnya. Maka kami menyiapkan sebagai dinasti Pajajaran untuk kembali menarik apa yang menjadi tugas daripada tatanan bumi saat itu. Ya. PBB lahir di Bandung. Pentagon lahir di Bandung. Perlu tahu sejarah Indonesia nanti. Ya. Kalau misalkan tadi di Mas Suryo mengatakan bahwa Isola itu apa tadi, itu salah. Memang betul Isola itulah International Soldat Leader. Itu lahirnya NATO di sana, lahirnya pasukan SNW di sana. Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Itu berarti belum kenal sejarah. Ya? Belum kenal sejarah, saudara itu. Dengar. Kacau ini, halo. Ya, nanti kita buka, ya. Kita buka kenapa PBB itu dipindahkan ke Amerika. Dan Amerika mendapatkan tugas sebagai Security Council. Bagaimana Inggris mendapatkan Defense Council. Bagaimana Belanda mendapatkan itu sebagai mahkamah internasional. Itu semua tatanan ini Indonesia perlu kita bangun dari sejarah yang besar. Ya, dari leluhur yang besar. Karena apa? Pajajaran jangan diartikan Prabu Siliwangi adalah merupakan bagian cuman Jawa Barat. Bukan. Itu adalah bagian Sunda, diakui oleh tatanan bumi adalah keseluruhan bumi. Ya. Ada aturan main dan pada tanggal 15 Agustus 2020 sertifikasi dalam Undang-Undang Agraria Internasional telah berakhir. Maka Ratu Inggris akan berakhir saat itu juga. Maka semuanya akan, Belanda pun berakhir.
Ya, jadi ini adalah munculnya Sunda Empire sebagai tatanan kita pewaris bangsa ya, yang saat ini bangsa Indonesia harus lebih besar dengan kondisi bangsa yang lalu. Ini seluruh aset-aset bumi, seluruh aset-aset yang dimiliki pada posisi oleh leluhur kita teruskan. Jangan membahas urusan kecil. Bagaimana Indonesia jadi besar? Ini persoalannya. Jadi semua kerajaan itu, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, Semua tunduk dengan empire. Kaisar Ya, Jepang. Sunda Empire. Ada 6 wilayah yang dibagikan dari saya Ya, itu. nanti selesai itu. Ya, oke. Tahun 2021. Tahun 2000 adalah tugas Vatikan memimpin sebagai jalannya pemerintah sementara sejak Perang Dunia Ketiga, 75 tahun berakhir. Perang Dunia Kedua. Kedua itu adalah berakhir. Maka kita memasuki zaman dunia ketiga besok. Dan saya sudah nyatakan bahwa bermulai berlakunya the world revolution system. Jadi tidak boleh ada senjata berperang. Tidak ada boleh itu nuklir diledakkan. Itu harus ada yang peduli pada proses keadaan sekarang. Jangan enak-enak bobokan dengan situasi sekarang. Kenapa? Satu negara manapun apabila dalam mengikuti sistem internasional imperium itu akan enak jalannya. Ya. Satu contoh memiliki sisi kedaulatan yang kuat. Sayang sekali Republik Indonesia kita di zaman Bung Karno ya telah diplesetkan atas sejarah banyak sekali tinggalkan. Satu. Kedua, berkaitan kedaulatan Indonesia saat Bung Karno juga ditinggalkan dari PBB. Jadi PBB itu siapa sih sebenarnya? Ini nanti adalah pada posisi PBB ini di atasnya ada The Harry Seventeen. The Harry Seventeen adalah Kekaisaran Sunda. Itulah kaisarnya ada di sana. Begitu. Jadi PBB di bawah Kaisar. Di bawah The Harry Seventeen. Pak Rangga di Kekaisaran Sunda ini sebagai apa? Saya The Harry Seventeen sebagai Sekretaris Jenderal. Saat ini Ketua The Harry Seventeen masih dijabat Grand Prime Minister. Siapa dia? Bung Nasri Bank. Ya. Ini Ada di Bandung. Ada di Bandung. Dan ini teman-teman lama saya itu tahun 99 ini. Ada ya. Ini ada Bung Anaro Gonggong. Itu teman-teman saya. Beliau profesor ya. Saat saya membentuk ABRI kembali TNI. Ini bareng-bareng sama beliau nih. Saya penyusun GBHN terakhir. Ya. Termasuk memisahkan polisi. Ya. Zaman Pak Adi Bakhtiar. Itu ada saudara saya Dimas ya. Pangeran, Adipati. Ini teman-teman saya kecuali Pak Polisi lah ya baru ketemu lah. Ada saudara kita tuh semuanya tuh. Ini saudara kita semuanya. Jadi perlu diketahui Sunda Empire jangan disamakan apa yang dilakukan saudara Toto Santoso. Tapi Toto pun pernah di Sunda Empire. Siapapun boleh di Sunda Empire, tapi karena dalam posisi gini, Sunda Empire itu tidak merekrut manusia karena adalah anggotanya seluruh negara-negara dan pemerintahan seluruh dunia, bukan manusia. Adapun pejabatnya dalam artian yang bekerja ada di sana. Mereka pada posisi sekarang baru persiapan sekarang kita ini. Kalau tadi bilang ada menggunakan isola, perlu diketahui itu ekip juga numpang ya tanahnya. Jadi isola itu adalah terbentuknya atas NATO di situ ya. NATO itu ABCD. Perlu paham itu. NATO dibangun oleh PBB atas kesepakatan asal perintah atas tidak ada pemerintah yang boleh membangun pasukan atau polisi tanpa izin dari Kekaisaran Sunda Empire. Kapan itu NATO dibentuk? NATO dibentuk pada posisi setelah dari Perang Dunia Kedua tadi ya. Ya 45 itu. Dibentuk di sana di tahun 45 tadi juga di sana dibentuk ya atas dasar tatanan ABCD. Apa itu ABCD? American ya, Amerika sebagai Security Council. Tugas dari daerah penting itu. Kedua, British. British ini adalah memiliki atas perintah atas tatanan Defense Council ya untuk tentara. Dasarnya dari mana? Kali Kerawang itu dibelah. Di sini adalah tentara, polisi sampai Sriwijaya. Dibelah dunia itu ke sana adalah tentara. Ya. Kerawang ke sana itu kali itu. Yang kemarin dapat duit banyak. Ya. Terus ada apa yang terjadi? C-nya apa? Kanada sebagai negara di bawah Inggris dengan pasukan segala sesuatunya. Kolonialnya. Sebagai pelaku pasukan-pasukannya. D, ya. D itu adalah Bandung sebagai diplomatik ya, korps diplomatik internasional zamannya itu dari dulu. Makanya bandanya ibu. Itu harus kita buka itu Bandung.
Kalau gubernur nggak tahu cerita Sunda Empire, Bandung jangan jadi gubernur sana. Ya. Kalau misalkan sejarawan tidak tahu ataupun budayawan Sunda tidak tahu Sunda Empire, itu harus belajar lagi. Sunda itu ada beberapa pada posisi seluruh tatanan 6 wilayah. Sunda Atlantik itu di Bandung sebagai daerah Atlantik tertinggi, ya itu tertinggi. Jadi sesuatu yang dilantik harus di sana. Kenapa Bung Karno menggunakan pengesahan tatanan penyerahan tanah kepada Rusia saat itu ke Asia Afrika supaya sah mendapatkannya tatanannya. Kenapa itu Inggris menggunakan pengesahan atas kerajaannya di Bandung dengan membawa adalah kerajaan Jogja dan atas setit di sana, ya di Bandung Atlantik dilantik. Itu loh. Jadi tentara kalau tidak dilantik di sana tolak dunia itu adalah tidak sah. Apa tentara kelahirannya di dunia itu tentara? SLW itu Soldat Leaderwood sebagai Dewan Keamanan Dunia. Jadi bukan ya harus tahu sejarah ini. Dari mana TNI misalkan? Ya. Ini serius loh, jangan ketawa. Benar dong. ini. TNI ya misalnya nih. TNI dasar hukum berdirinya negara harus ada TNI, harus ada polisi. Ya. Kemudian ada juga yang memimpin. Dalam ini juga ada yang dipimpin, itu dasarnya dan pengakuan internasional. TNI itu lahir dari Kenil. Sampai hari ini, punten ini saya mau. Iya, iya. Biar gajinya nanti TNI naik saya perjuangkan. Ya. Juga polisi. TNI mendapat pengesahan itu dari Kenil. Sampai hari ini bahwa tentara tidak dibayar oleh daripada rakyat, sesungguhnya dibayar oleh Bank Dunia. Ya. Sebenarnya itu cuman diberikan melalui Defense Council. Inggris karena nginduknya di mana nih dalam posisi TNI ini pada saat itu. Sejarahnya nih, Kenil, maka dapatlah uang lagi di situ. Perintahkan itu Brunei sebagai